Halo semuanya, kembali di Makna Tersirat. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Makna Tersirat. Parkir di ujung sana. Motor bututmu ngerusak pemandangan mobil-mobil kami. Kata-kata pedas itu langsung menamparku di depan lobi kafe mewah ini. Teman arisanku sendiri tega menendang ban motor bebekku sampai aku hampir tersungkur. Mereka tertawa melihatku kesusahan. Seolah aku ini hama yang mengotori geng sosialita mereka. Jangan deket-deket, kita mau foto. Kamu cuma ngerusak estetika aja. Lanjutnya lagi sambil membuang muka. Aku cuma bisa mengelus dada, menahan sesak yang rasanya mau meledak di tenggorokan. Mereka nggak tahu kalau di balik baju lusuh ini, aku punya rahasia yang bakal bikin mereka sujud minta maaf. Tunggu saja sampai Alphard hitam itu datang dan supir pribadiku membukakan pintu untukku. Jujur ya, rasanya tuh nyesek banget sampai ke ulu hati. Aku berdiri di depan lobi kafe mewah sambil pegangin helm bogo yang kacanya sudah agak baret. Sementara teman-teman arisanku turun dari mobil-mobil mengkilap mereka. Penampilanku hari ini memang jauh dari kata mewah. Cuma pakai blus polos tanpa merek sama celana kain yang harganya mungkin gak sampai 100.000 di pasar. Aku sengaja naik motor bebek tua peninggalan almarhum bapak karena supir pribadiku lagi izin pulang kampung. Dan aku malas kalau harus manja dikit-dikit panggil taksi online. Tapi ternyata penampilan itu segalanya buat mereka yang ngaku-ngaku sosialita. Pas aku baru saja mau parkir di dekat pintu masuk, tiba-tiba terdengar suara rem mendecit keras banget dari mobil sedan merah di belakangku. Anta turun dengan gaya angkuhnya, kacamata hitam nangkring di hidung, dan sepatu hak tinggi yang bunyi tuk-tuk di aspal. Dia langsung melotot ke arahku, seolah-olah aku ini tumpukan sampah yang gak sengaja dibuang di depan restorannya. Parkir di ujung sana. Motor bututmu ngerusak pemandangan mobil-mobil kami. Teriak Anta kenceng banget, sampai satpam dan beberapa tamu kafe nengok ke arah kami. Aku cuma bisa terdiam, kaget setengah mati karena nggak nyangka omongannya bakal sekasar itu di depan umum. Belum sempat aku jawab, kakinya yang pakai sepatu mahal itu tiba-tiba menendang ban motor bebekku sampai goyang dan hampir jatuh menimpa kakiku sendiri. Dadaku sesak banget. Air mataku rasanya sudah mau tumpah, tapi aku tahan sekuat tenaga biar nggak kelihatan lemah di depan dia. Anta nggak berhenti di situ. Dia malah ketawa ngejek sambil kibasin tas brandednya ke arah mukaku, seolah-olah mau ngusir bau asap knalpot. Duh, mending kamu pulang aja deh kalau cuma modal motor butut begini. Bikin malu geng kita tahu nggak? Katanya sambil senyum sinis yang bikin mukanya kelihatan jahat banget. Teman-teman arisan yang lain yang baru datang bukannya belain aku, malah ikut-ikutan nutup hidung dan bisik-bisik sambil ketawa kecil di belakang Anta. Aku benar-benar merasa dikulip hidup-hidup di tempat itu. Padahal mereka semua kenal aku sudah lama. Akhirnya, dengan tangan gemetaran, aku tuntun motor bebekku ke pojokan parkiran yang paling jauh. Panas banget dan berdebu dekat tempat sampah. Sambil jalan, aku cuma bisa ngusap dada berkali-kali, berusaha nenangin jantung yang detaknya nggak keruan karena emosi. Aku ingat banget gimana dulu Anta sering pinjam uang ke aku pas awal-awal kita kenal. Tapi sekarang setelah dia merasa jadi orang kaya, dia malah injak-injak harga diriku. Air mataku akhirnya jatuh satu tetes, kena ke tangan yang pegang stang motor. Rasanya panas dan perih banget. Setelah rapihin rambut sebentar dan benerin baju yang kena debu, aku jalan masuk ke kafe itu dengan kepala nunduk, berusaha nggak narik perhatian. Pas aku sampai di meja panjang yang sudah dipesan, mereka semua lagi sibuk benerin make up dan sombongin perhiasan baru masing-masing. Anta yang duduk paling tengah langsung kasih kode ke pelayan buat nggak kasih buku menu ke aku. Katanya takut aku nggak bisa bayar. Mbak, temanku yang satu ini pesankan air putih saja ya. Kasian, nanti dia nggak bisa bayar cicilan motornya kalau makan di sini. Ucapnya dibarengi tawa pecah teman-teman lainnya. Aku cuma bisa duduk di kursi paling ujung. Benar-benar kayak orang asing di tengah-tengah mereka yang sibuk pamer tas dan sepatu. Aku lihat grup WhatsApp arisan kami mulai rame. Mereka lagi kirim-kiriman foto selfie yang tadi diambil di depan lobi kafe. Pas aku scroll ke atas,
Ternyata ada foto candid aku lagi nuntun motor bebek tadi. Dan captionnya bener-bener jahat. Ada pengganggu di acara kita hari ini. Hatiku rasanya kayak disayat-sayat sembilu. Sakitnya tuh nggak berdarah, tapi bikin sesak sampai ke kerongkongan. Masalah makin panas pas mereka mulai bahas soal rencana liburan ke luar negeri bulan depan dan bilang kalau syarat ikutnya harus punya tabungan minimal 100 juta. Anta langsung ngelirik aku dengan tatapan meremehkan, lalu dia naruh tasnya di kursi kosong di sebelahku, biar aku makin terpojok. Mending kita bahas yang lain aja. Kasian ada yang makin pusing mikirin biaya servis motor bebeknya. Sindir Anta lagi sambil benerin posisi perhiasannya yang mentereng banget. Di momen itu aku sadar, kesabaran aku benar-benar lagi diuji, sampai ke titik paling rendah. Suasana di meja makan makin gerah, bukan karena AC kafe yang mati, tapi karena omongan Anta yang makin melantur kemana-mana. Dia mulai pamer kalau suaminya baru saja naik jabatan jadi manajer di sebuah perusahaan properti raksasa milik keluarga konglomerat. Ya, begitulah kalau punya suami sukses. Aku mau beli tas apa saja tinggal tunjuk, nggak perlu mikir cicilan motor kayak orang susah. Katanya sambil melirikku sinis. Aku cuma diam, sambil mengaduk-aduk gelas air putihku yang sudah nggak dingin lagi. Dalam hati, aku merasa ada yang aneh sama gaya sombongnya dia. Keanehan mulai terasa pas tiba-tiba handphone Anta bunyi terus-terusan di atas meja. Tapi dia kayak ketakutan buat angkat telepon itu. Aku sempat melihat layar HP-nya sekilas. Ada nama kontak debt collector 1 yang memanggil berkali-kali. Sampai dia buru-buru membalikan layar HP ke bawah. Wajahnya yang tadinya glowing, penuh bedak mahal, tiba-tiba berubah agak pucat. Tapi dia tetap berusaha pasang muka angkuh di depan teman-teman yang lain. Duh, biasa nih. Sekretaris suami aku telepon terus nanyain jadwal makan malam. Berisik banget. Alasannya sambil tertawa paksa. Gak cuma itu, pas kita mau bayar tagihan arisan, Anta tiba-tiba sibuk bongkar-bongkar tas brandednya yang katanya harga puluhan juta itu. Dia bolak-balik gesek kartu kredit, tapi berkali-kali pelayannya balik lagi sambil bilang, "Maaf Bu, saldonya tidak mencukupi." Mukanya langsung merah padam, keringat dingin mulai muncul di keningnya, padahal di dalam kafe itu dingin banget. Aku yang duduk di pojokan cuma bisa memperhatikan dalam diam. Mulai curiga kalau semua kemewahan yang dia pamerkan ini cuma kedok belaka. Mesin edisinya rusak kali ya? Masa kartu limit miliaran dibilang gak cukup? Teriak Anta marah-marah ke pelayan malang itu buat nutupin rasa malunya. Teman-teman yang lain mulai bisik-bisik, saling lempar pandang yang penuh kecurigaan. Karena ini sudah kartu ketiga yang dia coba dan semuanya ditolak. Aku merasa ada yang gak beres. Apalagi aku tahu betul, perusahaan tempat suaminya bekerja itu adalah salah satu anak perusahaan milik suamiku sendiri. Rasanya gak mungkin seorang manajer di sana bisa kasih limit kartu sebanyak itu, kalau kinerjanya saja sering bermasalah. Kecurigaan aku makin kuat. Pas aku nggak sengaja dengar dia teleponan di pojokan dekat toilet dengan suara yang gemetaran dan penuh emosi. Aku bilang sabar ya, suamiku lagi usahain cari pinjaman lagi, jangan ditarik dulu mobilnya. Bisiknya setengah berteriak sambil nangis sesenggukan. Begitu dia balik ke meja, dia langsung hapus air matanya dan kembali pasang muka sombong seolah nggak terjadi apa-apa di belakang sana. Dia benar-benar jago akting. Tapi sayangnya, aku bukan penonton yang gampang dibohongi oleh drama receh seperti itu. Pas kita semua keluar kafe, keadaan makin kacau. Karena mobil sedan merah milik Anta ternyata nggak bisa keluar karena terhalang mobil lain. Dia mulai ngomel-ngomel lagi ke tukang parkir. Bawa-bawa nama suaminya yang katanya orang penting dan punya banyak kenalan pejabat. Kamu tahu nggak siapa suamiku? Sekali telepon, kamu bisa langsung dipecat ya? Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk muka tukang parkir yang sudah tua itu. Aku yang melihat kejadian itu benar-benar merasa miris. Gimana bisa ada orang sejahat dan seangkuh ini? Padahal aslinya lagi di ujung tanduk. Di grup WhatsApp, Anta bukannya tobat, malah makin menjadi-jadi menghina aku yang lagi nuntun motor di parkiran tadi. Dia kirim pesan suara bilang kalau aku ini pembawa sial.
Karena gara-gara aku ada di sana, kartu kredit dia jadi error semua. Kayaknya kamu emang bawa aura kemiskinan deh. Mending besok-besok jangan ikut arisan lagi, kalau cuma bisa numpang minum air putih. Bunyi pesan suaranya yang bikin hatiku makin perih. Teman-teman yang lain ada yang cuma nyimak, tapi banyak juga yang ikut-ikutan menertawakan aku dengan emotikon tertawa sampai nangis. Puncaknya adalah pas aku nggak sengaja melihat ada surat tagihan jatuh dari tasnya Anta yang terbuka lebar saat dia mau masuk ke mobil. Aku sempat ambil surat itu dan betapa kagetnya aku pas baca kalau itu adalah surat peringatan terakhir dari perusahaan suamiku soal tunggakan utang kantor. Ternyata suaminya selama ini pakai uang perusahaan buat gaya hidup glamor Anta, dan sekarang mereka lagi dicari-cari pihak audit. Aku menarik nafas panjang, ternyata benar ya, nggak semua yang berkilau itu emas. Dan kesombongan Anta ini tinggal nunggu waktu buat meledak. Tanganku gemetaran pas pegang surat peringatan yang jatuh dari tas Anta tadi. Di situ tertulis jelas nama suaminya, Pak Bambang, dan nominal utang yang jumlahnya bikin aku pengen pingsan saking banyaknya. Bukan cuma soal gaya hidup. Ternyata mereka sudah menunggak cicilan rumah KPR selama 6 bulan dan sekarang aset-asetnya terancam disita habis. Aku benar-benar gak nyangka, di balik tas branded dan perhiasan emas yang dia pamerkan ke semua orang, ternyata hidupnya penuh dengan lubang utang yang menganga lebar. Aku memutuskan untuk menjauh sedikit dari kerumunan teman-teman arisan yang masih sibuk menertawakan motor bebekku yang berdebu. Sambil sembunyi di balik pilar kafe, aku buka aplikasi kantor suamiku yang tersambung langsung ke database pusat. Karena aku memang punya akses khusus sebagai istri pemilik perusahaan. Jariku dengan cepat mengetik nama suami Anta di kolom pencarian karyawan. Dan benar saja, statusnya tertulis under investigation, alias lagi dalam proses pemeriksaan internal. Dadaku rasanya seperti dihantam batu besar. Orang yang menghinaku miskin ternyata hidup dari uang yang dia curi dari perusahaan suamiku sendiri. Bukti konkret nggak berhenti sampai di situ saja. Saat aku sedang asyik mengecek data, tiba-tiba aku melihat postingan terbaru di Instagram Story Anta. Dia mengunggah foto tumpukan uang tunai dengan caption, "Rezeki istri solehah, hasil kerja keras suami tercinta." Padahal aku tahu, itu cuma foto lama yang dia edit lagi. Dia benar-benar membangun istana pasir yang sangat rapuh, membohongi semua teman-teman arisan demi mendapatkan pengakuan sebagai orang kaya. Hatiku hancur, bukan karena aku iri, tapi karena aku sedih melihat bagaimana harga diri bisa dijual semurah itu demi sebuah gengsi. Tiba-tiba, suara notifikasi WhatsApp masuk beruntun di HP-ku. Rupanya mereka sedang asyik memotret aku dari kejauhan yang sedang berdiri di dekat pilar. Lihat tuh si miskin, habis kena mental langsung mojok kayak pengemis. Tulis salah satu teman di grup arisan yang langsung dibalas Anta dengan stiker tertawa mengejek. Mereka bahkan gak tahu kalau di dalam HP yang mereka anggap murah ini, aku memegang nasib dan masa depan keluarga mereka semua. Aku cuma bisa memejamkan mata, menahan amarah yang sudah sampai ke ubun-ubun sambil menggenggam surat bukti penyelewengan itu erat-erat. Lalu, sebuah pesan masuk dari suamiku, Mas Ardi, yang isinya bilang kalau dia sudah ada di depan kafe untuk menjemputku karena meetingnya selesai lebih cepat. Dia bilang supir pribadi kami, Pak Jono, juga sudah kembali dari kampung dan siap menjemput dengan mobil Alphard hitam kesayangan kami. Di situ aku sadar, momen penyamaran ini harus segera berakhir, karena aku nggak bisa terus-terusan membiarkan orang jahat seperti Anta merasa menang di atas penderitaan orang lain. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang makin kencang, bersiap untuk menghadapi badai yang sebentar lagi akan datang. Aku berjalan pelan kembali ke arah lobi, di mana Anta dan gengnya masih asyik nongkrong sambil nunggu mobil mereka dikeluarkan dari parkiran. Anta melihatku datang, dan langsung memasang muka jijik. Dia sengaja berdiri di tengah jalan, seolah-olah menghalangi langkahku untuk lewat. Ada orang susah lewat. Awas, jangan sampai bau keringatnya nempel di baju mahal aku ya. Teriaknya sengaja dikeraskan biar semua orang dengar.
Aku cuma menatap matanya dalam-dalam, tanpa rasa takut sedikit pun, yang membuat dia sempat terlihat agak gugup sesaat karena keberanianku. Gak lama kemudian, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap dengan plat nomor cantik perlahan memasuki area lobi kafe yang sempit itu. Semua orang di sana langsung hening. Mata mereka tertuju pada kemewahan mobil yang harganya miliaran rupiah itu. Termasuk Anta, yang matanya langsung hijau melihat kemewahan di depannya. Wah, itu pasti tamu VIP. Lihat deh, supirnya saja pakai seragam rapi banget. Pasti itu orang kaya beneran, bukan kayak kamu. Sindir Anta sambil menyenggol bahuku kasar. Aku cuma tersenyum tipis, senyum yang mengandung sejuta arti yang belum sanggup mereka pahami saat itu juga. Mobil itu berhenti tepat di depan kami, dan seorang supir berseragam safari turun dengan gerakan sigap, lalu berjalan memutar menuju pintu penumpang bagian belakang. Anta dan teman-temannya sudah siap-siap mau menyapa. Mungkin mereka pikir itu adalah relasi bisnis suami mereka atau orang penting lainnya yang bisa dipanjat sosialnya. Begitu pintu terbuka, supir itu membungkuk dalam-dalam dengan sikap sangat hormat yang membuat semua orang di sana menahan napas penasaran. Di saat itulah, semua kebohongan Anta dan penghinaan mereka padaku akan segera menemui titik akhirnya yang paling menyakitkan bagi mereka. Selamat sore, Nyonya Besar. Mohon maaf saya terlambat menjemput karena jalanan tadi sempat dialihkan. Ucap Pak Jono dengan suara lantang dan sikap sangat hormat. Anta yang tadinya sudah pasang senyum manis buat menyapa siapapun yang keluar dari mobil itu, tiba-tiba mematung dengan mulut sedikit terbuka. Teman-teman arisanku yang lain juga mendadak aku, seolah-olah waktu berhenti berputar saat mereka melihat supir berseragam itu membukakan pintu untukku. Aku sengaja nggak langsung masuk. Aku berdiri tegak di depan pintu Alphard yang terbuka lebar, menatap balik mata Anta yang mulai terlihat ketakutan. Kok diam, Anta? Tadi katanya bau keringatku ngerusak baju mahalmu kan? Tanyaku santai sambil merapikan blus sederhanaku yang tadi dia hina. Wajah Anta yang tadinya penuh bedak tebal sekarang pucat pasi seperti kertas. Keringat dingin mulai membasahi dahinya sampai makeupnya agak luntur. Dia mencoba tertawa, tapi suaranya bergetar hebat. Gak ada lagi nada angkuh yang tadi dia pamerkan di dalam kafe. Teman-teman yang tadi ikut menertawakanku sekahau sibuk menoluk. Gak berani menatap mataku sama sekali karena rasa malu yang luar biasa. Ini mobil siapa? Kamu pasti cuma sewa buat pamer ke kita kan? Teriak Anta histeris, mencoba mencari pembenaran atas egonya yang hancur berkeping-keping. Dia benar-benar gak mau terima kenyataan kalau orang yang dia injak-injak tadi ternyata punya level yang jauh di atasnya. Aku cuma tersenyum tipis, lalu mengeluarkan surat peringatan kantor yang tadi jatuh dari tasnya, dan aku tunjukkan tepat di depan mukanya. Daripada pusing mikirin mobil sewaan atau bukan, mending kamu simpan ini baik-baik sebelum rumahmu benar-benar disita besok pagi, ucapku tegas. Anta langsung merebut surat itu dengan tangan gemetaran. Matanya terbelalak melihat kertas yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat dari teman-temannya. Suasana di lobi kafe makin tegang. Apalagi sekarang orang-orang mulai berkerumun karena penasaran melihat si sosialita yang lagi kena labrak. Kamu tahu dari mana soal ini? Kamu siapa sebenarnya? Tanya Anta dengan suara yang hampir habis karena syok. Aku mendekat ke telinganya, membisikkan sesuatu yang bikin dia langsung lemas dan hampir jatuh kalau nggak pegangan ke tiang lobi. Suamimu itu bawahan suamiku, Anta. Dan besok pagi, dia harus mempertanggungjawabkan semua uang perusahaan yang kamu pakai buat beli tas palsu ini. Bisikku tajam. Anta menatapku dengan tatapan horor. Seluruh tubuhnya menggigil hebat saat dia sadar kalau nasib hidupnya ada di tanganku sekarang. Teman-teman arisan yang lain mulai menjauh dari Anta. Mereka nggak mau ikut terseret masalah hukum atau kena sial karena berteman dengan penipu. Rasanya puas sekali melihat mereka yang tadi sok akrab dengan Anta sekarang malah membuang muka seolah nggak kenal. Tolong jangan lakukan ini. Aku minta maaf, aku tadi cuma bercanda. Rintih Anta sambil mencoba memegang tanganku, tapi aku langsung menepisnya dengan sopan. Tidak ada lagi rasa kasihan di hatiku setelah melihat betapa teganya dia menendang motor bebek peninggalan bapakku tadi.
Keangkuhannya sudah menghancurkan rasa empatiku, dan sekarang dia harus merasakan bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah. Dia terus memohon dengan air mata yang mulai merusak maskaranya, tapi aku tetap berdiri kokoh dengan martabat yang sudah aku ambil kembali. Bercanda kamu itu sudah kelewatan, Anta. Kamu menghina orang bukan karena mereka salah, tapi karena kamu merasa paling tinggi, padahal kakimu berdiri di atas pasir. Kataku lantang agar didengar semua orang. Aku melihat beberapa teman arisan mencoba mendekatiku untuk minta maaf. Mungkin berharap aku nggak mengeluarkan mereka dari circle orang kaya yang sebenarnya. Tapi aku cuma memberi mereka senyuman formal yang dingin, karena aku tahu siapa saja yang tertawa paling keras saat aku dihina padi. Aku bukan orang yang pendendam, tapi aku percaya setiap perbuatan harus ada konsekuensinya. Aku masuk ke dalam mobil dengan anggun, membiarkan Pak Jono menutup pintu dengan suara dek yang mantap dan kedap suara. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku bisa melihat Anta jatuh terduduk di aspal lobi kafe, persis seperti posisiku saat dia menendang motorku tadi. Dia menangis sesenggukan sambil memeluk tas brandednya yang sekarang terasa nggak ada harganya sama sekali di depan semua orang. Mobil Alphardku perlahan mulai berjalan meninggalkan kafe. Meninggalkan semua drama murahan dan orang-orang bermuka dua yang selama ini aku anggap teman. 1 bulan berlalu sejak kejadian di kafe itu, dan hidupku kembali tenang tanpa gangguan notifikasi grup arisan yang isinya cuma pamer harta. Pagi ini, aku duduk di ruang tamu rumahku sambil menyesap teh hangat, saat Mas Ardi pulang, membawa map laporan audit terbaru perusahaan. Mas Ardi cerita kalau suami Anta, Pak Bambang, resmi diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti melakukan penggelapan dana kantor selama bertahun-tahun. Bukan cuma dipecat, dia juga wajib mengembalikan semua kerugian perusahaan atau kasusnya bakal langsung dilimpahkan ke pihak kepolisian. Aku dengar dari salah satu teman yang masih waras, rumah KPR mewah yang dulu dibanggakan Anta sudah dipasangi papan di Sitabang. Mereka sekarang kabarnya pindah ke kontrakan sempit di pinggiran kota, jauh dari gaya hidup glamor yang selama ini dia paksakan mati-matian. Mobil sedan merah yang dulu dia pakai buat nyerempet motor bebekku juga sudah ditarik leasing karena cicilannya macet berbulan-bulan. Roda memang berputar, dan bagi Anta, perputarannya terasa sangat menyakitkan karena dia jatuh saat sedang merasa berada di puncak langit. Puncaknya adalah kemarin sore, saat aku nggak sengaja melihat sosok yang sangat aku kenal di depan sebuah minimarket dekat kantor. Itu Anta, tapi penampilannya benar-benar berubah drastis, sampai aku hampir nggak mengenali wajah yang dulu selalu penuh makeup tebal itu. Kulitnya kusam, matanya bengkak, dan dia cuma memakai daster lusuh sambil menenteng plastik belanjaan berisi mie instan. Dia berdiri di pinggir jalan, menunggu angkot di bawah terik matahari. Sih seperti orang yang dulu sering dia hina sebagai hama pemandangan. Begitu mobilku lewat dan kaca jendela terbuka sedikit, mata kami sempat beradu untuk beberapa detik yang terasa sangat lama. Anta langsung membuang muka. Dia buru-buru menutupi wajahnya dengan tas belanjaan karena merasa malu yang luar biasa bertemu denganku lagi. Tidak ada lagi sapaan, nyonya besar, atau teriakan sombong. Yang ada hanyalah pundak yang merosot karena beban hidup yang sekarang harus dia tanggung sendiri. Aku tidak merasa senang melihatnya menderita, tapi aku juga tidak merasa perlu untuk turun dan membantunya lagi. Teman-teman arisan yang dulu jadi dayang-dayang setianya juga sudah lama memblokir nomor telepon Anta dan tidak mau dikaitkan lagi dengannya. Ternyata pertemanan mereka memang cuma sebatas merek tas dan saldo rekening. Begitu harta hilang, setianya pun ikut terbang entah kemana. Mereka sekarang sibuk mengirim pesan manis ke WhatsAppku, mengajak bertemu dan minta maaf atas kehilafan mereka dulu. Tapi aku cuma membalas singkat kalau aku sedang sibuk. Karena aku sudah cukup belajar siapa yang benar-benar teman dan siapa yang cuma parasit. Motor bebek peninggalan bapakku masih ada, terparkir rapi di garasi samping mobil-mobil mewahku, dan selalu dirawat dengan baik. Motor itu adalah pengingat buat aku agar tetap membumi dan gak pernah lupa dari mana aku berasal, sesukses apapun aku sekarang. Kadang aku masih memakainya buat beli kerupuk ke warung depan kompleks,
Dan aku nggak peduli lagi sama omongan tetangga atau orang asing yang melihat. Harga diri kita itu ditentukan oleh akhlak dan kejujuran, bukan dari apa yang kita kendarai atau apa yang kita pakai. Sekarang, aku lebih memilih menghabiskan waktu dengan kegiatan sosial yang lebih bermanfaat daripada sekadar kumpul arisan gak jelas. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati itu bukan saat kita bisa beli barang paling mahal, tapi saat kita bisa tidur nyenyak, tanpa rasa takut, karena nggak punya utang atau musuh. Aku juga rutin mendonasikan sebagian keuntungan perusahaan untuk membantu UMKM kecil, agar mereka nggak perlu terjebak pinjol atau utang riba yang mencekik. Hidup ini terlalu singkat kalau cuma dipakai buat mencari validasi dari orang-orang yang sebenarnya nggak peduli sama kita. Pesan moralnya sederhana saja. Jangan pernah meremehkan siapapun yang terlihat kecil di matamu. Karena kamu nggak pernah tahu apa yang mereka simpan di balik kesederhanaannya. Kesombongan adalah cara tercepat untuk menghancurkan diri sendiri, sementara kerendahan hati adalah pelindung terbaik yang pernah ada. Tetaplah berbuat baik tanpa harus pamer, karena langit nggak perlu menjelaskan kalau dirinya tinggi, dan emas nggak perlu berteriak kalau dirinya berharga. Jadilah manusia yang punya isi, bukan sekadar bungkus yang megah, tapi dalamnya kosong melompong.